kita berdua lagi ada podcast paling keren loh, yaitu Jelajah Nusantara. Aku Ayu dan aku Tika. Gimana nih kabar kalian? Semoga lagi pada happy ya, karena kita bakal seru-seruan bareng. Iya bener banget tuh teman-teman. Kita berdua bakalan bawa kalian terbang jauh ke Kalimantan sana untuk ngeliat pesona, keunikan di Kalimantan sana. Dan katanya Pulau Kalimantan ini kan sebagai paru-paru dunia. Keren banget kan? Jadi kita bakal bahas hewan, hutan, makanan, dan yang gak kalah menarik, kita juga bakal bahas cerita rakyat yang bikin merinding tapi seru. Iya, itu tuh pembahasan kita yang asik-asik dan seru banget. Kalian pasti udah gak sabar dengar kan? Tapi sebelum mulai aku mau pantun dulu nih. Kamu jangan bilang cakep ya. Ke pasar beli mangga. Cakep. Mangga manis bikin kepo. Cakep. Sobat Pantry udah pada siap semua belum? Yuk kita mulai. Let's go. Nah jadi teman-teman, kalau aku misalnya disamperin nih sama orang, terus tuh mereka nanya, yuk bagi kamu Kalimantan tuh kayak apa sih? Kalau aku sih nih ya pasti bakal kepikiran langsung sama hutannya yang luas dan gak ada habisnya. Terus itu kan Kalimantan juga banyak pohon-pohon yang tinggi. Terus tuh suara alamnya tuh loh yang bikin merinding sekaligus takjub. Keren banget kan? Keren sih, tapi aku malah langsung kepikiran sama orangutan. Bayangin deh, kita ketemu orangutan di habitat asli, terus orangutannya lagi ayun-ayunan di pohon. Gemes banget gak sih? Iya, gemes banget. Tapi aku ngebayangin muka monyetnya tuh kayak melas gitu, lucu banget sih. Tapi teman-teman, selain ada hutan dan orangutan yang lucu banget, adalah tahu lagi yang lebih wow lagi di Kalimantan, yaitu sungai-sungainya. Sungai-sungainya tuh besar-besar banget dan gak cuma dipakai untuk jalan transportasi aja tahu. Di sana juga banyak banget ikan-ikan unik yang tersembunyi. Contohnya ada ikan jawat. Terus tuh juga ada ikan yang tumbuhnya tuh bisa sampai segede anak SD. Seriusan? Iya, nama ikannya tuh ikan patin tahu. Wah, itu mah bukan ikan lagi, tapi monster air tawar. Kebayang gak sih kalau digoreng? Pasti kriuknya kedengeran sampai rumah tetangga. Terus itu tetangganya kaget. Wah, kok bisa sih sekriuknya sampai ke rumah aku? Nah, teman-teman, selain ada hal-hal yang unik lain di Kalimantan ini, ada tahu kuliner yang enak banget. Contohnya ada soto Banjar. Nah, soto Banjarnya tuh katanya kan kuahnya kuning medok banget dan nendang banget. Terus itu bagi kalian yang gak suka soto atau tim pecinta bubur, nih ada nih bubur pedas dari khas Kalimantan Barat. Itu tuh banyak isi sayuran, sehat tapi bikin nagih. Terus itu Tik, aku mau nanya, soto Banjar tuh kan kuahnya kuning. Nah, kuning-kuningnya tuh kan pasti kuning menggoda lah ya. Terus itu aku penasaran nih, kira-kira bahannya dari apa sih? Jangan bilang ada emas 24 karat lagi biar makin glowing. Ada-ada aja sih kamu. Soto kuah Banjar kuning itu ya karena ada campuran kunyit dan beberapa rempah lain kayak cengkeh, kayu manis, pala. Biasanya nih ya ditambah susu supaya kuahnya tuh makin gurih. Pokoknya bikin nagih deh. Nah, kalau ngomongin tentang kuliner, aku jadi keinget cemilan khas Kalimantan deh. Kamu tahu nggak amplang? Enggak, gimana tuh? Amplang itu kerupuk ikan yang renyah dan gurihnya tuh bikin nagih. Enak deh pokoknya. Aduh, aku jadi pengen. Masa harus nyobainnya harus ke Kalimantan dulu? Udah deh teman-teman, jangan ngomongin kuliner aja nih. Tapi di Kalimantan tuh juga ada tarian nih. Sekarang kita geser ke seninya Kalimantan. Nah, di tarian Kalimantan ini ada tahu yang populer ya kalau salah ya. Katanya tuh ada tarian enggang. Nah, tarian ini terinspirasi dari burung enggang tahu. Yang burung enggang ini ternyata dianggap suci oleh suku Dayak. Terus itu gerakannya tuh anggun banget. Terus itu si burung enggang ini atau tariannya tuh kayak seolah-olah terbang gitu di udara. Keren banget kan? Keren sih, aku juga pernah lihat videonya. Nah yuk, selain tari enggang, ada juga loh tari terkenal dari Kalimantan Selatan, yaitu tari Zapin. Tari Zapin ini tuh punya gerakan yang lincah, dinamis, dan sering ditarikan di acara pergaulan. Nah, kalau setiap ngelihat tarian ini, aku tuh pengen ikut nari tahu yuk, tapi takut kayak robot error. Ada-ada aja Kotik. Tapi sumpah ya, selain ada tarian nih atau seni-seni yang lain gitu, aku jadi punya pertanyaan nih. Kenapa ya kalau kamu pernah gak sih ngebayangin Kalimantan kayak ada aura magisnya gitu? Maksudku itu kayak selain ada budaya yang indah, tempat-tempat yang indah, seni yang memukau, tapi kayak adalah sisi lain Kalimantan yang bikin magis. Kenapa ya? Pertanyaan bagus yuk. Kalau menurut aku ya, Kalimantan tuh karena cerita-cerita rakyat yang masih melegenda dan dipercaya sampai sekarang. Nah, di cerita tersebut tuh bukan cuma dongeng aja, tapi berisi pesan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Aku jadi ingat satu legenda nih Tik. Nah,
Kalau nggak salah legenda itu namanya Batu Menangis ya. Aku cerita dikit ya. Ini kan di suatu desa nih kalau nggak salah ada nih cewek, parasnya tuh cantik banget, tapi punya sifat yang busuk, maksudnya kayak sombong gitu, terus tuh durhaka gitu sama orang tuanya. Terus tuh karena ibunya kan udah lumayan tua nih, kayak dia tuh durhaka gitu sama ibunya. Pastilah ibunya juga kayak sakit hati digituin sama anak. Terus itu ibunya berdoa lah sama Tuhan biar anaknya ini dikutuk jadi batu biar tahu rasa. Oh, cerita yang durhaka itu ya? Iya, bener. Kasihan banget nggak sih? Tapi percuma juga punya wajah cantik, tapi perilakunya yang buruk. Iya, bener banget. Terus itu dengar-dengar nih ya, katanya batunya tuh seolah-olah ngeluarin air mata gitu, kayak mau bilang ke orang-orang kalau dia tuh nyesel udah buat kayak gitu, udah durhaka, sombong, padahal wajahnya cantik sih. Duh, denger ceritanya aja udah nyesek banget. Tapi itu punya pesan moral yang dalam banget loh, yuk. Jadi kita harus menyayangi dan menghormati orang tua apapun keadaannya. Jangan sampai menyesal kayak gadis di cerita ini. Iya, bener banget tuh teman-teman. Selain Kalimantan yang punya budaya yang memukau, tarian yang indah, dan juga kuliner yang pasti enak, tapi mereka juga memiliki banyak legenda yang punya makna yang bikin kayak mendalam gitu loh maknanya. Jadi kayak bikin kita, aduh ternyata maknanya sedalam ini ya. Semoga setelah dengar podcast ini, Sobat Spentri makin penasaran untuk mengeksplor Kalimantan. Nah, itu aja obrolan seru dari kita. Aku Ayu dan aku Tika. Sampai jumpa. Salam jelajah Nusantara. Bye-bye.